Shalom saudara-saudara. Dalam masa-masa seperti ini kita sebenarnya sedang didorong oleh Tuhan untuk menyadari sebuah kualitas hidup yang sebenarnya telah ditaruh Tuhan bagi orang-orang beriman. Kualitas hidup itu adalah hidup dipimpin oleh Roh. Terkadang dalam kesibukan kita, dalam segala macam aktivitas kita kemudian melupakan hal ini. Kita lebih suka tenggelam dengan realitas-realitas jasmaniah kita tanpa menyadari kekuatan utama kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, yaitu kemampuan untuk dituntun oleh Roh, sehingga akibatnya adalah apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita lakukan itu melampaui daripada dimensi kehidupan kita. Karena yang kita kerjakan itu based on adalah didasari dari tuntunan dari dimensi roh. Nah, kita tahu kalau saya bicara dimensi roh itu berarti adalah sebuah dimensi yang tidak terbatas, sebuah dimensi yang melampaui gitu. Nah, sebetulnya orang yang beriman kepada Yesus Kristus itu punya kemampuan untuk hidup di dalam hal yang melampaui. Nah, saya yakin dan percaya keadaan saat sekarang ini, manakala kita harus work from home, stay at home, itu sebenarnya sebuah stimulasi spiritual untuk setiap orang percaya menemukan kembali kekuatan ini. Mengasah kembali kekuatan ini, sehingga mereka kemudian diberikan kacamata yang baru, cara pandang yang baru dalam melihat keadaan dan situasi yang sedang terjadi ini dengan kacamatanya Tuhan. Tidak dengan kacamata realitas manusia, tapi melihatnya dengan kacamata Tuhan. Melihat dari perspektif Tuhan, menemukan kehendak Tuhan di dalamnya. Nah, Galatia pasal 5 ayat 16 mulai. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Bukan main, saudara-saudara. Ini terjadi penegasan. Ini bahasanya bahasa penegasan sekali sampai diulang-ulang dengan bahasa yang kurang lebih sama. Akan tetapi ayat 18, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Garis bawahi kata-kata ini, telah nyata. Artinya apa? Artinya menjadi realita dalam hidup kita. Menjadi sebuah kenyataan yang kita kunyah setiap hari, kita lihat setiap hari. Apa itu? Nah, ini dia. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, akrab kira-kira saudara sampai di sini. Saya terus lagi ya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Bagaimana? Ada keakraban? Nah, saya lanjut lagi. Percidraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sampai di sini ada keakraban. Dan sebagainya. Untunglah ditutup dengan dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Baik. Dalam kehidupan kita yang dituntun oleh roh, kita harusnya secara alamiah memproduksi, mengeluarkan 9 buah roh yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu mulai dari ayat 22 sampai 23. 9 buah roh yang disebutkan ini disebut sebagai tidak dapat ditentang oleh hukum-hukum manapun.
Jadi ketika saudara hidup dalam budaya 9 buah roh ini, tidak ada apapun yang dapat menentang saudara. Hukum manapun tidak dapat menentang saudara. Hari ini, keadaan kita saat ini, itu kalau kita tidak hidup di dalam roh dan menemukan realita berdinamikanya 9 buah roh ini dalam hidup kita, maka kita pasti menemukan pertentangan-pertentangan. Kita menemukan diri kita dapat ditentang oleh keadaan dunia ini. Tapi mari saya beritahu pada saudara, ketika kita hidup oleh roh dan 9 buah roh ini termanifestasi atas kita, maka yang terjadi adalah tidak ada hukum, tidak ada realita di dunia ini yang dapat menentang, yang dapat melawan, yang dapat against saudara. Karena apa? Karena ini tidak dapat ditentang. Tidak dapat ditentang. Mungkin lain waktu saya akan bahas satu-satu mengapa 9 buah roh ini tidak dapat ditentang. Kasih, kenapa dia tidak dapat ditentang. Kelemah lembutan, kenapa dia tidak dapat ditentang. Tapi hari ini saya mau katakan pada saudara, ketika saudara hidup dipimpin oleh roh Tuhan, maka 9 buah roh itu kemudian termanifestasi dalam hidup saudara. Dan ketika 9 buah roh ini termanifestasi dalam hidup saudara, tidak ada apapun, situasi apapun yang dapat melawan atau menentang Anda. Sebab apa? Sebab Anda hidup oleh roh. Sebab Anda hidup oleh roh Tuhan. Anda dipimpin oleh satu dimensi yang tidak terbatas. Haleluya. Makanya saudara-saudara, mari hidup menurut roh. Bagaimana sih hidup menurut roh? Hidup menurut roh sebenarnya, hidup dituntun oleh roh harus dibiasakan dari 3 hal yang sederhana. Yang pertama, tenggelamlah saudara dalam waktu-waktu ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kenapa saya sebut 2 ini? Karena kebanyakan kita cuma memenuhi target baca, tapi kita tidak merenung. Tapi kalau kita merenung, kita pasti telah melewati proses membaca. Jadi membaca dan merenungkan firman Tuhan itu merupakan sebuah stimulus untuk membangkitkan kesadaran kita untuk dipimpin oleh roh yang sempurna di dalam kita. Lalu kemudian faktor yang kedua adalah tentu keberadaan Roh Kudus. Nah, saya mengajak kita semua untuk menyadari keberadaan oknum ini, bahwa Roh Kudus itu memang diberikan kepada semua orang percaya. Dia disebut sebagai roh penghibur. Hebatnya sebagai roh penghibur, dia tidak datang hanya untuk entertain saya dan saudara. Tertulis dalam Yohanes 15, dalam Yohanes 16, dalam Yohanes pasal 14, tertulis demikian, bahwa roh penghibur itu datang untuk mengajarkan saya dan saudara segala sesuatu. Ternyata apa yang menghibur saya dan saudara? Diajar oleh Tuhan. Makanya kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus ini harus berdinamika di dalam saya dan saudara. Baru yang ketiga adalah kita punya kebiasaan untuk memuji, menaikkan pujian, penyembahan, meninggikan nama Tuhan. Saya kutip ini dari kebenaran yang disampaikan oleh Pendeta Jonathan Patiasina dan Pendeta Ina Patiasina, bahwa 3 hal ini sangat penting untuk membangkitkan kekuatan Allah dalam diri saya dan saudara, untuk membangkitkan kesadaran manusia roh, untuk membangkitkan kesadaran dimensi rohani dalam kita. Dengan demikian saya dan saudara menemukan diri kita pada saat-saat ini semakin tajam dituntun oleh roh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap luar biasa di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Haleluya.